Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Shalom saudara, kembali kita di Abam, episode 606. Dari ibu rumah tangga usia 53 tahun, memiliki 3 orang putra, sudah menikah tentunya. Salam Pak, baru kira-kira 5 atau 6 bulan kenal dengan suara kebenaran, dan saya mengikuti doa pagi, Abam, khotbah Bapak, dan ini sangat memberkati dan mengubah hidup saya. Sebab ini tidak saya temukan di gereja di mana saya beribadah. Belakangan ini saya diajak oleh teman, oleh orang dekat dengan saya di satu persekutuan yang mengajarkan bahwa setelah mati, bagi yang tidak jadi pemenang akan jadi seperti remedial atau kesempatan kedua. Ya, ini asumsi saja, ya. Bagi yang tidak jadi pemenang akan ada seperti remedial atau kesempatan kedua. Ini asumsi saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pemenang? Dikatakan pemenang kalau seseorang bisa mengalahkan kedagingannya, hidup menurut roh, mengalami pertumbuhan sampai pada mengenakan kodrat ilahi, serupa dengan Yesus, itu menang artinya. Ya, kalau Alkitab mengatakan lebih dari orang-orang menang, artinya lebih dari orang-orang Romawi yang secara harfiah, secara ekonomi, secara politik menang. Orang Kristen lebih dari orang-orang menang, orang Kristen lebih dari masyarakat Romawi tersebut. Kenapa? Karena orang percaya tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus. Itu Roma 8, maksudnya begitu. Oke, saya teruskan. Dari wanita usia 43 tahun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan semua tim Abam. Saya ingin bertanya, di mana saya bisa membeli buku Bapak tentang Lucifer dan Antikristus. Juga apakah Bapak ada tulis buku untuk anak umur 12 tahun? Saya mohon Pak dijawab pertanyaan saya sebab saya ingin sekali membaca buku karangan Pak Eras. Saya cari di Gramedia tidak ada. Akan dihubungi. Ya. Baik untuk anak umur 12 tahun tadi maupun untuk ibu, ya. Untuk kamu. Apakah pendaftaran STT Ekumene masih bisa sebab saya ingin mendaftarkan putri saya yang besar ke sana, dan apakah STT Ekumene menerima beasiswa jalur prestasi juga akan dihubungi. Ya, pasti STT Ekumene menerima jalur prestasi atau yang penting memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk menjadi hamba Tuhan, maka pasti akan dibantu, ya, diberi scholarship atau beasiswa.
Anak saya yang kecil cowok sering berbohong walaupun dalam hal kecil. Terus anak saya ini kalau saya bicara dengan dia, yang ditangkap itu selalu negatif. Seperti misalnya saya ngomong, adik ayo main game terus. Ayo main game terus. Ditegur maksudnya. Padahal saya tahu dia itu sedang main game online. Terus dia menjawab enggak pas saya ngomong. Terus dia menjawab enggak. Pas saya ngomong lagi, enggak, di mana itu kamu lagi main apa, game online kan? Kok kamu bilang enggak main? Dia bilang katanya mama kan bilangnya tadi kalau boros kuota. Padahal saya tidak ngomong seperti itu Pak. Itu salah satu contoh saja dan masih banyak kebohongan kecil lain yang dia ucapkan. Minta hikmat Tuhan menghadapi anaknya seperti ini. Jangan lupa, minta hikmat Tuhan. Doakan, percakapkan, dialogkan dengan Tuhan, lalu minta hikmat Tuhan. Banyak anak-anak istimewa seperti ini. Entah istimewa negatif, entah istimewa positif. Harus minta hikmat Tuhan. Tidak bisa saya nasihati atau saya beri masukan karena saya tidak hidup di tengah-tengah kalian. Tapi yang penting, kamu sebagai ibu doa, mendengarkan khotbah yang saya sampaikan akan mencerdaskan rohani dan minta hikmat Tuhan untuk mengatasi anak semacam ini. Saya teruskan, dia pernah mencuri uang yang sudah mencuri uang saya beberapa kali dan suka melawan orang tua. Memang salah saya terlalu memanjakan dia sewaktu dia kecil. Saya tidak sangka bahwa saya menciptakan anak seperti ini. Saya sedih sekali dan khawatir apakah anak saya masih dapat berubah. Anak saya umurnya 12 tahun, Pak. Bisa, masih bisa. Ya. Saya pernah mengatakan satu kalimat penting. Lawan persoalanmu dengan kekudusan. Kekudusan akan memberi kamu hikmat. Kekudusan akan menolong kamu untuk mengatasi semua masalah, bahkan yang mustahil. Tolong bantu doa Pak Eras, saya rindu melihat anak ini berubah Pak. Supaya tumbuh menjadi anak lelaki yang bertanggung jawab dan dewasa juga mandiri. Saya sering membawa dalam doa kepada Tuhan, minta Tuhan merubah anak saya. Terima kasih Pak, jika tidak ada Truth ID, saya tidak tahu akan jadi monster macam apa saya. Waduh, ini membahagiakan kalimat ini, membahagiakan kami. Jika tidak ada Truth ID, saya tidak tahu akan jadi monster macam apa saya. Saya doakan Bapak dan keluarga selalu sehat. Tuhan berkati keluarga, juga pelayan Bapak dan seluruh tim ABAM dan GSKI. Terima kasih. Pertanyaan berikut dari seorang wanita usia 40 tahun single di Surabaya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Tidak semua, nanti yang lain bisa menyusul. Karena pertanyaannya banyak sekali. Supaya memberi kesempatan yang lain ya. Seorang pelacur dan penyamun lebih dulu masuk surga, kata Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Maksudnya pelacur, orang berdosa mau bertobat. Tentu mereka masuk surga. Tetapi ahli Taurat orang Farisi yang rohani, ternyata sombong rohani, malah tidak masuk surga. Itu maksudnya. Dan juga ayat yang berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Apakah dengan tidak membaca Alkitab masuk neraka? Ya Pak Pendeta. Bagi orang Kristen tidak membaca Alkitab masuk neraka, iya. Paling tidak kemungkinan sangat besar. Atau hampir bisa dipastikan. Tapi kalau orang tidak mengenal Alkitab, tentu dihakimi menurut perbuatannya. Ya, mereka bisa masuk, mereka masih bisa jadi orang baik. Sebab kalau mereka belajar etika, budi pekerti, mereka baik. Nah, kalau orang Kristen tidak baca Alkitab, dia belajar budi pekerti dari siapa?
Kalaupun mungkin ada, dia mengkhianati Tuhan masalahnya. Karena Alkitab itu tuntunan bagi orang percaya yang standarnya itu bukan hanya untuk menjadi orang baik, tapi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Karena saya pernah membaca kesaksian Joe Thomas, Pak, di mana orang tidak baca Alkitab masuk neraka, dan hamba Tuhan nubuatan berkata tidak bisa rapture. Lalu gimana dengan maling rampok yang baca Alkitab untuk menyogok Tuhan, Pak? Ya, jangankan maling rampok, pendeta baca Alkitab tapi tidak hidup benar juga masuk neraka. Atau bahkan tante sayang sekolah teologi suka baca Alkitab, Pak, tapi kelakuannya tidak mencerminkan firman Tuhan. Apakah bisa masuk surga? Tidak bisa. Tidak melakukan kehendak Bapa, ya masuk neraka. Bukankah praktek firman berbuah kebenaran lebih penting, Pak? Benar. Oke, itu benar. Mengenai bohong putih, bohong bijak, Pak, atau bohong positif, apakah berdosa ya Pak Pendeta? Semisal bohong sudah makan supaya tidak merepotkan orang, intinya Pak, tidak merugikan orang. Ibarat kita tidak akan jujur mengenai lokasi brankas kepada perampokan, Pak Pendeta. Bohong apapun bentuknya tidak benar. Ya memang bohong ada yang punya sanksi sosial lebih tinggi, sanksi sosial tidak. Tadi seperti bohong sudah makan padahal belum, atau belum makan padahal sudah, ya misalnya. Sanksi sosialnya tidak besar. Tetapi kalau bohongnya dalam bentuk korupsi misalnya, bisa masuk penjara. Lalu mengenai ibarat kita tidak akan jujur mengenai lokasi brankas. Tuhan tidak pernah memaksa kondisi orang, sehingga orang itu tidak bisa tidak berdosa. Artinya tidak mungkin ada kondisi di mana seseorang dipaksa untuk berdosa. Tidak mungkin. Yang kamu tunjukkan ini kan semisal ya, berandai-andai. Ya, jawabannya juga berandai-andai. Tapi yang jelas Tuhan itu akurat. Tidak mungkin membawa kita di situasi di mana kita tidak bisa menghindari dosa. Dosa akan selalu bisa dihindari. Soal level kekudusan pendeta, Pak Pendeta, dikatakan bahwa tidak ada orang bisa kudus dalam waktu singkat, tapi butuh waktu berpuluh tahun. Dan permasalahannya adalah, Pak, ayah saya ada umur 80 tahun, baptis Kristen baru 5 tahun, seperti bayi 5 tahun kan, Pak. Di mana hatinya masih penuh kepahitan, Pak Pendeta. Tolong dibantuin ya doa, Pak. Namanya ini, makasih Pak. Saya berpikir, Pak Pendeta, jika saya aja ada kepahitan disakitin, dibilang bodoh jelek setiap kali bertemu bibi saya yang lulusan teologi Alkitab, di mana harus berjuang dengan air mata sampai 40 tahun baru sembuh, Pak Pendeta. Apalagi ayah saya baru Kristen, Pak Pendeta. Mestinya kalau kita sakit hati bisa sembuh tidak menunggu 40 tahun. Asal kita sungguh-sungguh mau menggarap diri, Roh Kudus tolong kita. Adapun orang tuamu 80 tahun baru dibaptis, tentu Tuhan tidak menuntut dia sempurna seperti orang yang bertobatnya usia muda. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Kegelisahan saya adalah, Pak, gimana dengan ayah saya masih bayi 5 tahun dengan umur 80 tahun, Pak. Yang dijahatin, ditipu, dirugikan puluh miliar, dibikin miskin. Sedangkan ayat Tuhan berkata sakit hati masuk neraka, disamakan dengan pembunuh. Padahal tidak ada action membalas. Dan saya ingin tanyakan, yang saya mau tanyakan, Pak, apakah ayah saya sebagai korban kejahatan dalam kepahitan beresiko masuk neraka, Pak? Tuhan itu sangat bijak. Tuhan akan mempersiapkan papamu masuk surga. Seperti misalnya di hari-hari terakhirnya, nanti papamu bisa mengalami perubahan. Jadi jangan membayangkan papamu dengan pertimbanganmu hari ini. Tuhan sangat cakap. Jangan membuat skenario dalam pikiranmu, percayalah
Tuhan berkuasa mengubah. Ingat, yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Lalu apakah bayi Kristen bisa rapture, Pak Pendeta? Karena yang bisa rapture itu harus dewasa rohani, mempelai, dan ada yang mengatakan mereka Kristen yang berada di dalam pelataran bait suci itu tidak selamat. Yang pertama, bayi itu bagaimana kita tidak tahu, karena kita tidak tahu benih dari orang tuanya. Kalau orang tuanya takut akan Allah, tentu beda dengan orang tua yang tidak takut akan Allah. Jadi ini tidak ada jawabnya. Mengenai Kristen di pelataran bait suci, ini hanya asumsi, ini tafsiran. Ya, ada Kristen di ruang maha suci, ada Kristen ruang suci, Kristen pelataran. Kita tidak mudah sebenarnya membagi-bagi Kristen dalam kotak-kotak seperti itu, sebab Tuhan yang tahu. Yang jelas kalau orang masih hidup dalam dosa tentu tidak bisa diangkat Tuhan masuk kerajaan surga. Yang bisa selamat masuk surga hanyalah imam yang udah mengenal secara pribadi. Sedangkan yang suam-suam kuku tidak masuk kerajaan surga. Bukankah itu tidak fair, Pak? Sekali lagi, suam-suamnya itu yang bagaimana bentuknya? Sebab ketika kitab suci dalam kitab Wahyu bicara mengenai suam-suam kuku, konteks jemaat itu harus dipahami dengan benar. Tapi yang jelas kesimpulannya begini, orang yang hidup dalam dosa tidak akan masuk kerajaan surga. Itu prinsip. Soal itu dibilang masuk pelataran atau bagaimana, kita tidak bisa mengklasifikasi itu dengan mudah. Karena masing-masing individu harus berurusan dengan Allah. Ya, oke. Pertanyaan nomor berikut. Kenapa anak saya, dari wanita usia 73 tahun janda. Kenapa anak saya usaha selalu gagal? Setelah dia berhenti kerja, sampai-sampai rumahnya dijual. Saya juga sudah bantu dia, tetapi aja sulit ekonominya. Padahal dia rajin doa dan ke gereja juga. Tuhan itu sangat cerdas, bijaksana, dan maha tahu. Saya beritahu ke ibu, anak ibu tidak akan selalu gagal. Kalau kemarin-kemarin gagal karena Tuhan melihat jika anak ibu sukses, berbahaya. Usaha lagi terus, sementara mengubah karakter, supaya ketika Tuhan mempercayai dengan ekonomi yang baik dan kehidupan yang berlimpah, dia tidak jatuh, tidak gagal. Lebih baik kita menghadapi kesulitan ekonomi daripada kelimpahan ekonomi tapi terhilang. Camkan ini, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 57 tahun, minta tolong Lukas pasal 16, 1-9. Apa maksud ayat ini? Ya, oke. Lukas 16 ya. Lukas 16 ayat 1-9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Sebenarnya yang mau diajarkan di dalam Lukas pasal 16 ayat 1-9 ini bukan mengenai ketidakjujuran bendahara itu. Tetapi persiapan bendahara itu sebelum dipecat, dia kolusi dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya, supaya hutangnya diubah 100 tempayan minyak misalnya, dibuat misalnya jadi 50 tempayan. Ini tidak jujur. Nah, yang diajarkan Tuhan Yesus bukan soal ketidakjujuran, tetapi kesiapan dari bendahara ini. Nanti kalau aku dipecat, aku kerja tidak bisa, aku mau bagaimana gitu. Nah, ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mempersiapkan diri sebelum kita dipecat dari tubuh kita. Artinya sebelum kita meninggal, persiapanmu apa? Itu maksud Tuhan. Oke. Pertanyaan dari pria usia 57 tahun di Malang. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini seperti ini. Saya heran dengan bangsa Israel, Pak. Padahal mereka itu bangsa yang menanti-nantikan seorang Mesias yang akan datang
Namun setelah zaman penggenapan dan Tuhan Yesus datang dan lahir di Bethlehem, sesuai dengan nubuatan kita para nabi mereka, kok aneh tidak ada satupun para ahli Taurat dan tokoh agama orang Yahudi yang datang ke Bethlehem untuk menyembah Mesias. Padahal orang Majus dari daerah yang jauh datang ke tanah Yudea yang dipimpin oleh bintang Bethlehem. Pada suatu saat bintang itu hilang dan para Majus itu tersesat hingga ke istana Herodes, dan Alkitab menulis Raja Herodes Agung itu mengundang ahli Taurat dan tokoh agama bangsa Yahudi untuk bertanya tentang kelahiran Mesias sang raja besar bangsa Israel. Dan kata ayat Alkitab, para ahli Taurat orang Farisi itu menjawab bahwa Bethlehemlah tempat Mesias raja itu lahir. Pertanyaan saya, mengapa para ahli Taurat dan orang Farisi nggak pergi bersama-sama dengan orang Majus untuk menyembah ke Bethlehem? Mengapa ya Pak? Apa ada nggak dasar Alkitabnya dalam Perjanjian Lama? Terima kasih Pak. Mohon maaf sekali pertanyaan jika kurang berbobot, maklum. Saya sering dengar pengajaran Pak Elas 30 tahun lebih. Saya sering dengar pengajaran Pak Elas 13 tahun lebih. Oke, ini pertanyaan yang tulus ya dari Bapak Yosua B. Ya. Begini Pak, ahli Taurat dan orang Farisi tidak pergi ke Bethlehem, mereka takut Raja Herodes. Raja Herodes ini bukan orang Yahudi, ini bangsa Edom. Jadi sebenarnya ahli Taurat orang Farisi tahu bahwa Raja Herodes tidak menyukai ada orang Yahudi yang diklaim menjadi raja. Itu membahayakan bagi kedudukannya dan keturunannya. Jadi kalau ahli Taurat orang Farisi tidak ke Bethlehem, dia mau menyelamatkan diri. Ya. Dia tidak ingin celaka. Nah inilah orang-orang yang tidak mengasihi Allah, lebih mengasihi nyawanya sendiri. Itu jawabannya. Sederhana tapi ini tepat. Ya. Oke. Saya teruskan. Salam Pak Erastus, belum lama ini saya menemukan channel Truth ID dan khotbah-khotbah Bapak mulai mengubahkan hidup saya. Saya jadi lebih dalam mengenal kebenaran. Ada yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kita membedakan manakah kehendak kita, kehendak Tuhan, kehendak kita yang disetujui oleh Tuhan. Oke. Sebenarnya kepekaan membedakan kehendak Allah itu membutuhkan waktu, tidak singkat. Seperti seorang belajar lalu bisa membedakan nada sampai tepat ya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah memberikan kita soal yang rumit sampai kita tidak bisa memecahkan. Mengapa kita harus mengerti kehendak Tuhan atau kehendak kita? Pasti biasanya karena ada kasus. Di kasus itu, apa kita melakukan kehendak Tuhan atau kehendak kita? Nah, Tuhan tidak akan memberikan kasus-kasus yang membuat kita bingung, kacau, sampai kita salah mengambil keputusan karena kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Selama kita hidup dalam doa, mendengarkan firman secara teratur dan setia, kita pasti punya kepekaan untuk itu. Ini yang pertama. Yang kedua, membedakan kehendak Tuhan dengan kehendak kita ada beberapa ciri. Yang pertama, kehendak Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan isi Alkitab. Jadi tidak mungkin ada kehendak Tuhan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, kehendak Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Kita merasa damai jika kita menuruti kehendak itu. Ketiga, kehendak Tuhan itu akan membuat kita merasa lebih mengasihi Allah. Yang keempat, kehendak Tuhan itu akan membuat orang lain diberkati.
keputusan tindakan yang sesuai kehendak Tuhan pasti tidak mencelakai orang. 5. Kehendak Tuhan itu pasti bisa melahirkan iman. Artinya begini, kita yakin ini Tuhan. Kalau masih ragu-ragu harus dipersoalkan. Nah, itu kira-kira masukan saya. Tapi mengenai kehendak Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera tadi, itu juga tergantung kedewasaan rohani orang. Kalau orang biasanya damai sejahteranya, sukacitanya ditopang oleh materi dan hiburan dunia, damai sejahteranya tidak bisa jadi ukuran. Kalau orang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, yang dekat, damai sejahteranya jadi ukuran. Ketika dia mau berbuat salah, damainya hilang. Nah itu. Tapi kalau seseorang sukacitanya ditopang oleh perkara dunia, wah dia nggak peka. Dia nggak peka. Ya, dia berbuat dosa apapun juga sejahtera saja. Begitu. Oke, terima kasih. Dari pria usia 47 tahun di Surabaya. Salam Pak Era, saya mengenal khotbah Bapak sejak 2003. Baik CD, khotbah ataupun datang dalam ibadah di mana Pak Eras menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Puji Tuhan, firman yang Bapak sampaikan banyak mengubah paradigma berpikir saya dan menuntun saya untuk berjuang keras menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Pak, saat ini saya baru ditabiskan menjadi salah satu pelayan di gereja yang saya ikuti. Masalahnya di sini, Pak, kami mengalami permasalahan dengan anak pendeta yang terkesan mendominasi tata laksana bergereja. Padahal saat ini dia, anak pendeta tersebut, sedang dalam permasalahan yang rumit, baik dari sisi pribadinya maupun dari sisi pelayanan yang seringkali menjadi sorotan negatif. Pernah Pak kami mewancanakan, ya, membuat wacana maksudnya, untuk sementara anaknya mundur dulu dari pelayanan demi meredam suara-suara yang semakin hari semakin tajam diarahkan kepada anak pendeta tersebut. Tapi keadaannya justru berbanding terbalik, seolah-olah semua lini pelayanan harus sepengetahuan dan dia harus jadi terlibat di dalamnya. Mohon arahan Pak, bagaimana sebaiknya yang harus kami perbuat Pak Eras. Ada sempat terlintas kami mau mundur dari kepengurusan gereja kami karena kami merasa kami terlalu memaksakan kehendak kami ketika kami memberi usulan atau masukan berkenaan dengan tata laksana gereja. Mohon arahan Pak Erastus. Kami senantiasa mendoakan agar Bapak tetap dalam kondisi sehat sehingga menjangkau lebih banyak jiwa. Oke, begini Pak. Bapak sudah mencoba mengajukan usul demi kebaikan, ya. Bagus, mestinya anak itu sementara mundur dulu, mestinya. Ya, supaya meredam suara-suara. Tetapi rupanya anak ini ngotot, mungkin bapaknya juga mendorong, karena mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Jadi sekarang yang Bapak lakukan diam. Jangan berbuat apa-apa, dia mengikuti arus saja. Tuhan akan bertindak sendiri nanti. Yang penting Anda penuhi bagian Anda di gereja itu. Adapun keinginan untuk keluar dari gereja itu jangan ceroboh, tanya dulu ke Tuhan. Apa kehendaknya? Bukan tidak mungkin, bisa saja Tuhan memperkenan Anda pindah. Tapi sementara ini jangan dulu. Ya. Diam dan belajar dari keadaan ini. Amin. You akan diberkati lewat keadaan ini. Dari wanita usia 34 tahun sudah menikah. Pak, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Saat ini suami saya menjalani hubungan dengan seorang wanita yang bersuami juga. Dan saat ini sedang hamil. Tidak tahu dengan suaminya atau suami saya. Setiap hari saya tertekan secara fisik, mental, batin, tetapi saya harus mendampingi anak-anak saya. Melihat tingkah suami yang masih terus berhubungan setiap hari dengan wanita tersebut, entah melalui WA atau entah melalui WA atau DM,
Saya harus bagaimana Pak? Rasanya sangat melelahkan dan terkadang ingin menyerah. Jangan menyerah. Suamimu akan dipermalukan. Dan kamu siap ketika suamimu dipukul, kamu juga ikut memikul pukulan itu. Tapi Tuhan akan berpihak ke kamu. Yang kamu lakukan sekarang diam. Kalau kamu sudah mengingatkan dia, kamu diam. Ingatkan dia, tegur dia. Ya. Kamu mulai belajar untuk punya usaha sendiri, supaya kamu suatu hari kalau tidak ada suami masih bisa menafkahi 3 orang anakmu. Suamimu ini tipe manusia yang ceroboh, keras, ceroboh. Dan dia tidak akan bisa menghindar pukulan Tuhan. Apalagi kalau kamu sudah diam dan menyerahkan masalah ini ke Tuhan. Oh, dia tidak akan bisa menghindarinya. Ya. Baik, sampai di sini episode 606, sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa doa pagi setiap hari jam 5 pagi bersama saya. Tuhan berkati.